Jangan-jangan itu sekolah yang gak jelas dari mana datangnya, lalu Anda bilang itu sekolah teologi. Mata kuliah Islamologi kami digambarkan ada gambar Muhammad, itu tidak ada. Lalu kemudian difitnah bahwa dia adalah seorang begini dan begitu. Oh tidak. Rasulullah Nabi Muhammad SAW digambarkan layaknya Lucifer, layaknya iblis. Allah digambarkan dengan angka 666, yang mana dalam pemahaman mereka angka 66 itu angka iblis. Kuliah STT Nias yang ada di website resminya STT Nias itu sendiri memperlihatkan dengan jelas ada materi-materi penghinaan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali penafsiran tentang agama Islam, tentang simbol-simbol keagamaan Islam, tentang ritual ibadah agama Islam yang diselewengkan tafsirnya, yang dibuat-buat tafsirnya seolah-olah Islam ini adalah agama yang sangat buruk. Saya mendapatkan sekolah teologi Islamologi itu menggambarkan seperti yang teman kita gambarkan ini. Bahwa menggambarkan Islam itu buruk, jelek, enggak. Anda berarti salah nyasar itu. Sekolah apa itu ya? Nah, sekolah STT Nias itu udah viral. Ini fakta teman-teman. Kalau Anda bilang Anda sekolah apa itu, ini jelas nih ada datanya semua. Jangan-jangan itu sekolah yang gak jelas dari mana datangnya, lalu Anda bilang itu sekolah teologi. Gak jelas bagaimana websitenya itu website resmi. Itu website resmi guys. Tidak ada di dalam mata kuliah Islamologi kami digambarkan ada gambar Muhammad, itu tidak ada. Lalu kemudian difitnah bahwa dia adalah seorang begini dan begitu. Oh tidak, kami tidak mempelajari begitu. Islamologi kami tidak serendah itu, gitu ya. Tujuan dari mata kuliah Islamologi itu yang kami pelajari adalah supaya kami bisa memahami ajaran Islam dan praksisnya. Ya, 5 rukunnya kami pelajari. Tujuannya apa ya? Supaya kami bisa mempelajarinya dengan benar, begitu ya. Jadi kami itu tidak ngasal kalau misalnya memandang Islam agamanya dan Muslim orang-orangnya. Kami itu belajar Islamologi supaya nggak ngasal. Dan tentu saja kami belajar Islamologi ini supaya kami bisa berdampingan sebagai sesama umat beragama di Indonesia. Saya akan memberikan pencerahan sedikit tentang viralnya STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Nias itu kalau dari Jakarta kita akan terbang sekali lagi dari Polonia Medan atau yang sekarang ini bandara yang baru, dari Medan ke Nias sekali terbang lagi. Nah di sana kita akan turun dan STT Nias itu ada di Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli. Meskipun saya pernah menjadi dosen tamu di sana, saya lupa tahunnya berapa, kuliah umum. Jadi dari kelas 1, dari semester 1 sampai semester akhir. Bahkan mereka yang S2, yang dosen-dosennya pun ikut semua waktu itu. Ya lebih kurang berapa orang waktu itu. Karena dicampur semua dengan jemaat yang datang di dalam kuliah umum saya tentang, saya mengajar Islamologi. Nah, itu yang saya ajarkan di waktu itu. Tapi mari kita lihat ya, sedikit lagi rame STT Nias ini berkaitan dengan yang lagi diramekan oleh mereka gitu. Ibu Darni coba nih ya, ini kuliah Islamologi di STT Sekolah Tinggi Teologi Nias ya, dia bahas tentang Allah di sini nih. Ya, dia bahas tentang nih arti kata Allah ya. Coba kita lihat ya, saya sudah download nih. Masa dia bilang Allah itu 666? Menurut Mbak ini, Mbak Dirni gimana itu? Angka setan itu 66. Nah, itu pinter. Sekarang angka Lucifer gitu. Iya, angka setan itu setahu ya. Kan kenapa disandingkan dengan Allah dan diartikan ternyata Allah itu Lucifer gitu loh. Penghujatan nggak nih, Bu Dirni, saya tanya. Padahal mereka hanya melihat sukun, itu ada 3 sukun seperti nomor 6. Sukun itu dalam bahasa Arab bukan. Shalom saudara yang dikasih Ya. Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih.
Allah itu benar 666. Karena jumlah ayat di Quran itu 6666 itu karena di RT 6 maka ditambah lagi 6.666 ayat. Tidak salah juga untuk mengatakan bahwa memang Allah itu bukan nama yang diinginkan di dalam kedamaian dan toleransi, kecuali siapa yang menurunkan dan memberikan ayat-ayat yang 6.666 ayat itu 30 juz dengan 114 surat, isinya di antara 6666 itu saya minta 300, karena ayat-ayat ini nggak masuk akal kalau itu datang dari pencipta langit dan bumi, jauh dari kebenaran. Dan sampai sekarang tentu saja Menteri Agama yang baru ini belum melihat permintaan saya untuk dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Adapun yang diajarkan saya dulu adalah bagaimana menginjil dan bagaimana memberitakan Injil. Seorang mahasiswa itu harus tampil sedemikian rupa. Apa saja yang kita sampaikan di dalam penginjilan jangan takut, termasuk Allah itu adalah 666. Berarti Lucifer. Lucifer itu siapa? Laknatullah yang paling besar di antara seluruh penjahat dari makhluk goib itu adalah 666. Saya pernah mengajar di sana bagaimana memberitakan Injil dan bagaimana harus melakukan segala kegiatan agar tujuan utama dari penginjilan itu memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Memindahkan orang dari rumah ibadat gereja bawang kepada gereja kita. Ya gereja Nias lah. Kalau di sana dulu saya mengajar dengan penuh semangat dan biasanya saya kebanyakan humor kalau saya mengajar. Dan bagaimana untuk memberitakan Injil. Kalau sekedar itu saudara-saudara, ya memang juga di sekolah Usuluddin, sekolah perbandingan agama, di mana saya adalah alumni Usuluddin, sekolah perbandingan agama. Saya pelajari Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya, termasuk Zoroaster dan aliran kepercayaan Kogichi, Shinto, Jepang, dan berbagai macam agama, yaitu agama Tiongkok juga, agama Buddhis, agama Konghucu, Konfuse, itu dipelajari semua di dalam bidang perbandingan agama. Tentu saja garis besarnya, tetapi khusus untuk Kristologi saya belajar dengan serius. Nah, dan bagaimana mengajarkan itu, dan bagaimana menghina orang Kristen, bagaimana menghina seluruh ayat-ayat Alkitab itu. Diambillah ayat-ayat dan saya stabilo merah, biru, hijau, untuk membedakan ini tentang dakwah saya, tentang membuli ayat yang harus saya lawan. Bahkan saudara-saudara, saya menulis sebuah buku, Diktat Paulus yang Plin-Plan. Itu judul diktat saya untuk mempengaruhi 15 orang Kristen bisa masuk Islam. Pendeta masuk Islam ketika saya dakwah di mana-mana waktu masih kuliah waktu itu. Dan penghinaan kami di dalam, ya memang tidak ditulis lengkap penghinaan dan menjatuhkan pelajaran Kristologi ini. Tetapi di dalam lapangan, kalaupun internet waktu itu lagi rame, tentu saya akan membuat karikatur menghina kekristenan. Karena dengan cara begitulah kami harus bisa mengambil hati orang Kristen untuk masuk Islam, ataupun orang yang agama lain.
masuk Islam. Lalu kenapa sekarang bermasalah? Apa urusannya kamu? Hei, Lukus Suntur, kamu bilang itu menghina Islam begitu, menghina Islam? Enggak ada urusannya menghina dengan tidak menghina itu. Jadi nggak ada kaitannya, saudara-saudara. Kalau itu dijadikan masalah, bahwa misalnya sekarang ini ya, Mata kuliah Islamologi kami digambarkan ada gambar Muhammad, itu tidak ada. Lalu kemudian difitnah bahwa dia adalah seorang begini dan begitu. Oh tidak, kami tidak mempelajari begitu. Islamologi kami tidak serendah itu, gitu ya. Ini orang dusta apa nggak tahu kan gitu ya. Karena udah jelas faktanya teman-teman. Dia bilang tadi katanya nggak ada di materi kuliah Islamologi itu Nabi Muhammad digambarkan jelek. Padahal jelas tuh viral. Rasulullah Nabi Muhammad SAW digambarkan layaknya Lucifer, layaknya iblis. Allah emang Lucifer? Nabi kamu itu Lucifer. Apa sih urusannya? Emang jahat. Kenapa tidak untuk mengatakan itu? Kamu sedih dengan kata-kata itu? Emang. Kenapa? Karena pengajarannya. Dan turun ayat, turun celana, turun ayat. Dengan sigapnya kalau dia sudah kepingin dengan seorang wanita, oh, telah turun ayat kepada saya. Nah, itu kan perbuatan apa kalau begitu? Itu teladan. Oke, teladan menurut kamu. Itu bukan teladan. Sampai kapanpun ini mencoreng keyakinan itu. Hanya orang botol yang tetap yakin dengan itu. Sekarang masalahkan saya, ributkan saya tentang ini. Nggak bisa, saudara. Saudara tetap akan kewalahan, kacau balau untuk menanggapi setiap apa yang saya katakan. Tentu saja Anda nggak akan sampai di dalam pengertian yang benar kalau dihadapkan dengan penjelasan-penjelasan saya. Emang begitu. Dan saya membicarakan atau menyebutkan sesuatu hal berkaitan dengan agama saya yang dulu, itu fakta semua. Emang dulu saya nggak belajar begitu di perbandingan agama di kuliah Usuluddin saya? Oh, lebih menghina, saudara. Saya lebih menghina, lebih mengejek. Ejekan saya lebih sadis. Waktu kuliah itu, tanyakan teman-teman kuliah saya yang sekolah Usuluddin. Bahkan sekarang mungkin calon rektor teman saya itu, Samsul Hidayat, yang selalu saya panggil kambing. Karena saya dulu dia kepanggil saya kucing, saya panggil dia kambing, mbek. Karena jenggotnya dipanjangin. Cuman dia nggak ngecat rambut sekarang Samsul itu, dan saya nggak tahu persis berapa anak dia sekarang. Saya juga tidak mempermasalahkan karena anak saya juga kuliah di Universitas Muhammadiyah Solo. Dosen-dosen saya, teman-teman saya nggak tahu apakah masih hidup atau tidak. Kakak-kakak kelas saya, tingkat saya yang sama-sama jurusan Usuluddin, yang menjadi semangat saya untuk belajar perbandingan agama. Tidak masalah mau bicara apa kek, dan itu dipertanggungjawabkan di dalam di dalam perkuliahan mata kuliah itu. Dan untuk mendapatkan akreditasi pun ya kita harus menyertakan mata kuliah itu. Adapun kalau menghina kayak begitu, tanggung jawab dong kalian. Hentikan dong perusakan terhadap rumah ibadah kami. Hentikan agitasi yang kamu lakukan oleh pemimpin-pemimpin
ulama-ulama kami. Kamu kan dihentikan. Dan itu pun, dengar baik-baik, itu adalah untuk konsumsi pribadi. Tidak diajarkan keluar. Hanya karena kalian yang mengambil hack. Itu, apa namanya, email atau apa saja yang berkaitan dengan STT Nias, kalian yang mencuri, mengambil. Itu kan untuk sendiri, nggak ada kaitannya untuk keluar. Tapi kitab suci kamu yang jelas kamu ajarkan keluar, kamu teriakin 5 kali sehari di seluruh dunia dengan ayat-ayat yang sadis dan ancaman-ancaman kejahatan yang dilakukan, sangat kriminal. Nggak seimbang, nggak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh STT Nias. Oh, kalau saya rektornya, lanjutkan. Saya akan pertahankan di meja hijau. Biar rektor yang akan kena hukuman itu, saya akan sanggup untuk melawan, untuk menerima akibat apapun, walaupun bukan kesalahan saya. Tapi saya harus bertanggung jawab. Termasuk pemberitaan Injil yang terus saya kobarkan ini tidak ada kaitannya dengan keributan kalian. Lanjutkan terus. Jangan takut, saudaraku. Untuk apa hidup daripada hidup berkalang tanah, mata melotot karena diinjak-injak oleh kalian itu, yang merasa diri benar. Keyakinanmu itu salah total. Maka harus dihapuskan di muka bumi ini. Seluruh pengajaran kalian harus dihapuskan di muka bumi ini supaya seluruh dunia hidup toleransi dan damai. Baru begitu saja lo viralkan. Saya harus mengatakan ini. Sebagai seorang akademisi untuk Islamologi, karena saya yang sudah membuat kurikulum Islamologi itu, yang saya jadikan di dalam 3 pelatihan camp penginjil sejati. Jadi tahap tingkat pertama, kedua, dan ketiga, advance, penginjil advance. Saya baru menyiapkan ada lebih kurang 500 penginjil yang tersebar ke seluruh Indonesia yang sedang bekerja bagaimana memenangkan jiwa-jiwa di seluruh Indonesia. Saya sendiri yang memimpin melawan roh-roh jahat di udara, mental-mental busuk yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku diri beragama. Saya akan lakukan terus. Anda mungkin mengatakan, wah, udara ini, kita kan melawan udara ini. Sinyal-sinyal yang tidak benar, kita harus lawan. Nggak ada alasan kita berhenti. Terus perbaiki kurikulum pengajaran nanti. Dan metode-metode saya di dalam menyerang keyakinan itu. Supaya dipakai, digunakan terus-menerus. Supaya mereka kapok, saudara-saudara. Sehingga nggak ada alasan kita berhenti untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena itu surat keputusan Tuhan, SK dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan penyertaan Tuhan itu untuk penginjilan sampai akhir zaman. Silakan kamu mau ngomong apa, berantem apa, entah kamu dari negara mana, kota apa, tetap tidak ada urusan untuk menghentikan perjalanan penginjilan ini. Kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti untuk memberitakan Injil, menjadi saksi bagi Kristus.
tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Itu yang harus kita dengungkan. Jangan karena pemerintah ataupun kesulitan hidup, cuaca, bencana, tetap berjalan terus ini. Inilah amanat agung dan inilah proyek besar yang tetap kita laksanakan, suka tidak suka, baik tidak baik waktunya kita tetap memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu adalah bongkar dan telanjangi kegelapan. Dan tujuan dari pengajaran ini, saudara-saudara, apa tujuannya? Injil adalah hal-hal yang dirahasiakan oleh mereka yang hidup dalam kegelapan. Jadi mereka nggak suka dengan penginjilan kita. Mereka sengaja sembunyikan. Kenapa? Karena mereka malu kalau Injil ini disampaikan. Makanya mereka itu viralkan di setiap untuk membuat ketakutan kepada kita atau membuat kita rasa khawatir sedikit pun. Tanggung jawab, biarin aja. Lihat di Departemen Agama menjelaskan tafsir Quran, terjemahan Departemen Agama, make Alkitab, ayat-ayat. Nggak bisa Pak Menteri, Departemen Agama, hati-hati. Kenapa? Karena apa, saudara-saudara? Apa yang dikatakan dalam kegelapan, bongkar dan ucapkan di atap-atap rumah. Gelap, katakanlah itu. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini jelas sekali, nggak usah takut. Kamu mau ngomong apa juga, keadaan kita tetap sama. Tetapi kita harus tetap memberitakan dan memperjuangkan ini semua sebagai bentuk perlawanan yang tidak boleh berhenti. Di sini tidak ada jalan di tempat. Kita harus jalan progresif, terus berjalan, terus. Harus memenangkan jiwa setiap hari. Pindahkan mereka. Tahu nggak cerita burung? Kan ada burung gereja kan? Dulu itu burung masjid. Nah, kenapa burung masjid ini menjadi burung gereja sekarang? Dulu itu kan lebih dulu masjid baru gereja. Nah, ketika burung-burung ini ngelihat ada sunatan massal di masjid, burung-burung masjid itu bilang, burung orang aja dipotong. Lalu pindahlah burung masjid ini ke gereja-gereja karena takut dipotong. Itu sebabnya disebut burung gereja. Nah, sekarang ini tugas kita, burung masjid aja pindah. Bagaimana jemaat masjid harus pindah jadi jemaat gereja? Biar mereka merasa sadar, biar mereka merasa tenang. Karena tidak ada yang mampu untuk mengikuti anjuran ajaran itu, saudara-saudara. Pasti mereka akan kalah, nggak mampu mengikuti ajaran itu dengan benar. Nggak mampu. Percayalah kepada saya. Kalau kamu nggak bosan dengan khutbah mereka, kamu pasti bosan dengan ibadah mereka. Ibadah mereka itu hanya ngulang-ngulang la cuman itu nyanyi. Salamullah, 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 ya salamullah. Itu aja yang diulang-ulang. Yang tidak pernah diajarkan Nabi.
Efesus 5 ayat 11 sampai 14, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Perbuatan apa? Ya kegelapan tadi. Dan kegelapan itu adalah mengungkap, mengambil, mengungkit dan membongkar isi kitab suci mereka. Dan sejarah nabinya itu harus dibongkar. Dan itulah penginjilan. Salah satu dari penginjilan itu adalah membongkar itu. Sebab ayat 12 menyebutkannya saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi sangat memalukan perbuatan mereka itu. Ya, sorbannya bagus. Pergi ke Makkah, cuci duit, cuci uang. Bagi-bagi ke keluarganya. Padahal itu penghinaan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini penting, saudara-saudara. Al-Quran juga berusaha mengajak orang Yahudi dan Kristen untuk bersatu, faham. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta takumut taurat wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum susah sekali. Mata ini sudah nggak bagus. Katakan Mamat, he ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan Taurat, Injil, Quran yang diturunkan kepadamu, dan apa yang diturunkan Tuhanmu yang telah kami beritakan, akan banyak di antara mereka lebih ingkar. Maka janganlah engkau putus asa terhadap orang-orang itu. Maidah 68. Yang memisahkan kita dari Kristus itu apa sebenarnya? Makanya jangan takut, terus beritakan Injil, dan jangan takut dengan apapun yang mereka usahakan. Nanti ditanya inilah, tanya itulah, diviralkan biar rame. Memang memalukan ini agama kalian ini. Terima kasih saudara sudah nonton dan viralkan video saya ini. Saya itu nggak mau sebenarnya membahas yang begini-begini, tapi ya sudahlah, saya harus ikut bicara juga karena penting apa yang saya sampaikan ini, apalagi dalam hal pendidikan. Tuhan Yesus memberkati. Surat terbuka untuk seluruh yang mabok agama, ya. Kenapa ini surat terbuka harus disampaikan dan menjadi bahan pemikiran dan tindakan solusi apa yang kita harus lakukan perihal ini? Karena sudah menjalar kemana-mana. Tidak hanya dari satu agama, bahkan yang seagama dengan saya secara pribadi pun banyak yang mabok agama. Mabok agama itu apa dimaksud dengan mabok agama? Yang namanya mabok, ya berarti seperti cakap atau tidak cakap hukum jadinya. Ya, agama padahal itu adalah urusan untuk masing-masing, apalagi terkhususnya urusan secara pribadi dengan Tuhan, secara vertikal. Tapi saat ini dibuat menjadi urusan saling mencemooh, urusan saling mengkomersilkan, lebih bahayanya ya, dan juga saling mengolok-olok. Intinya semuanya ada hal yang negatif. Jadi yang mabok tolonglah secepatnya sadar ya, dan saya juga tidak merupakan salah satu bagian dan tidak mungkin bagian dari yang namanya apologet ya. Apologet itu padahal definisinya itu sangat luar biasa, bagaimana membentengi, membela agamanya masing-masing dari hal-hal negatif atau hal-hal yang sekiranya menjatuhkan agamanya. Di sini banyak hal yang menjadi dilema
saya pun secara pribadi dilema nggak? Oh ya, iya dilema. Kenapa? Karena pada saat kalau kita membela si A, pasti akan digiring bahwa kita adalah membela si B. Begitu juga dengan sebaliknya. Padahal kita melakukan itu adalah menurut hukum. Nah, yang saat ini saling melapor yang masih berlanjut itu juga bergulir sampai dengan ke salah satu kampus teologi ya, STT Nias kalau tidak salah itu, dan ada katanya pengajaran secara materi substansi dari SKS-nya yang sekiranya menyinggung salah satu agama. Silahkan dibicarakan secara intelek, silahkan disurati atau dicari solusi secara intelektual, bukan dengan saling mengolok kembali ya, karena semua masalah itu ada solusinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Surat terbuka yang saya sampaikan semoga bisa menjadi dipahaminya dengan baik, dan sudahlah, stoplah yang namanya saling mengolok-olok agama yang bukan agamanya. Kalau mau mengkritisi, kalau mau untuk menggali mengenai agama yang kita anut, silahkan. Kalaupun menggali agama lain, silahkan, tapi jangan sampai ada unsur mengolok-olok, merendahkan ya, karena akan adanya kericuhan yang tiada hentinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan perihal mengenai poin itu. Nah, sekarang saya juga ingin menyampaikan untuk Sumatera Utara, karena saya harus pergi ke kota, kembali ke kota lainnya. Tugas saya, puji Tuhan, sudah selesai untuk laporan-laporannya, dan juga sudah koordinasi juga ke pihak-pihak yang bersangkutan berkaitan. Kalau semua bukti sudah, saya rasa sudah lengkap ya, secara pandangan saya dari praktisi hukum dan juga sebagai pelapor, menurut saya sudah sangat lengkap. Dan untuk bertanya bagaimana, kapan ditahan, kapan di ini, kapan di itu, saya dengan sangat kerendahan hati saya memohon kepada seluruh warga yang ada di Sumatera Utara ya, dan juga warga negara yang tidak ada di Sumatera Utara tapi mengetahui perkembangan ini, harap untuk sama-sama kita memantau ya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang selalu memantau perkara ini, bahkan sampai menanyakan bagaimana kelanjutan perkara ini, karena ini bukan laporan yang saya lakukan bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan kita bersama. Jadi dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya mohon untuk kita sama-sama memantau, sama-sama kita langsung bertanya, karena kita tahu semua penyidiknya siapa di tim, karena itu di cyber, ruangan cyber itu hanya di satu ruangan itu. Jadi silahkan juga bertanya langsung, dan kalau ingin menanyakan nama penyidiknya, nama panitnya ya, dan juga pihak-pihak yang bersangkutan ingin membantu mempertanyakan, saya dengan sangat senang hati saya akan membalas by WA atau by DM, saya akan memberikan namanya. Ya, kenapa? Karena saya bukan tidak bisa melakukan sendiri atau tidak percaya kepada tim penyidik, tapi ini harus adanya suatu dorongan dari masyarakat itu sendiri, karena adalah kepentingan masyarakat. Jadi sekali lagi, kalau ingin menanyakan langsung, boleh saya memberikan nama penyidiknya atas beberapa laporan ya, dan juga teman-teman berhak untuk menanyakan sebagai mewakili dari masyarakat. Dan kalau ingin didampingi, saya juga sudah memilih kuasa hukum. Nanti bisa didampingi oleh kuasa hukum untuk menanyakan dan mendorong agar secepatnya sebelum di akhir tahun ini semoga semuanya terungkap ya, dan yang tersangka ya silahkan langsung ditindak, yang kalau ada kericuhan kembali langsung ditangkap, silahkan langsung ditangkap. Dan saya tidak ada, dan keinginan sama sekali tidak ada, atau berpikiran pun tidak ada, bahkan untuk merencanakan apapun yang buruk tidak ada yang membenturkan agama satu dengan yang lain. Yang saya benci adalah perilakunya, perbuatannya. Yang saya tidak suka adalah organisasi yang dibuat menjadi alat untuk membenturkan agama satu dengan agama lainnya. Jadi teman-teman juga yang terkecoh selama ini, ayo kita, agama kita sudah direndahkan segala macam, itu sama sekali konyol dan suatu sangat tidak bijak ya, tidak berhikmat kalau sampai terpancing. Ingat, yang saya laporkan adalah perbuatannya, yang saya benci adalah perbuatannya. Semoga dapat dipahami dengan bijak. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.